Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya semangat banget nih buat mandu Anda hari ini, soalnya kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar lagi ngubah cara kita bikin karya visual. Coba diperhatiin, dalam 10 tahun terakhir ini, ada demokratisasi besar-besaran nih di dunia desain grafis. Dulu bikin desain itu kayak skill eksklusif yang cuma dikuasai segelintir orang di studio tertutup kan? Tapi sekarang, aksesnya udah terbuka lebar buat siapa aja yang punya koneksi internet. Ini tuh benar-benar revolusi visual yang luar biasa, dan hari ini kita bakal membedah dua raksasa yang jadi dalang utama di balik revolusi tersebut. Nah, di tengah gempuran tren ini, ada satu pertanyaan kritis nih, dan saya pengen nanya langsung ke Anda. Sekarang kan udah banyak banget alat instan di mana-mana yang bisa bikin poster, materi presentasi atau postingan sosmed cuma dalam hitungan detik. Terus, apakah belajar software yang super kompleks kayak Photoshop itu masih masuk akal? Masih relevan nggak sih investasi waktu ke sana? Kita harus banget mecahin dilema kreatif modern ini karena jawabannya bakal sangat ngaruh ke arah karir dan efisiensi kerja Anda sehari-hari. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Bagian 1, para penantang, kecepatan versus kendali. Buat paham gimana lanskap industri sekarang, kita harus kenalan dulu sama dua pendekatan yang sifatnya tuh bener-bener bertolak belakang. Yang satu ngejar kecepatan ekstra, yang satu lagi nawarin kendali penuh. Kita tarik mundur dikit ya ke sejarahnya. 3 dekade lalu, Adobe Photoshop itu rajanya. Dia yang nentuin standar emas di pasar dan bener-bener nggak ada lawan. Pokoknya kalau mau edit gambar, ya pakai Photoshop. Titik. Terus, sekitar 10 tahun lalu, ada pergeseran paradigma pas platform desain berbasis cloud mulai bermunculan dan ngasih fokus ke kemudahan pengguna. Sampai akhirnya di masa kini, kita ada di era di mana orang awam yang nggak punya background seni sama sekali bisa bikin produk visual cuma dalam hitungan menit. Pergeseran ini bukan kebetulan loh, ini murni respons terhadap kebutuhan pasar yang makin nuntut kerja serba cepat. Lanjut ke bagian 2, Canva, era kecepatan. Canva ini bisa dibilang wujud nyata dari era kecepatan itu tadi. Filosofi utamanya benar-benar berpusat pada kemudahan pengguna. Target utamanya, mangkas habis kurva belajar buat para pemula, jadi mereka bisa langsung melompat bikin karya tanpa harus pusing sama hambatan teknis. Hal ini kelihatan banget dari cara sistemnya dirancang. Udah nggak ada tuh cerita bikin anchor point atau ngatur layer yang bikin pusing. Semuanya dieliminasi lewat sistem drag and drop. Tarik, lepas, beres. Nggak cuma itu, Anda juga dikasih akses ke perpustakaan raksasa yang isinya jutaan template, foto, dan font yang pastinya aman banget dari masalah hak cipta. Bayangin betapa bergunanya ini buat tim marketing, apalagi mereka bisa ngedit barengan secara real time. Ditambah lagi sekarang ada integrasi AI, bikin urusan teks dan ngatur layout jadi makin otomatis. Proses yang tadinya makan waktu berjam-jam sekarang kelar dalam hitungan menit. Cepat banget kan? Tapi tunggu dulu, kita juga harus lihat gambaran utuhnya nih. Keterbatasan utama dari sistem yang serba instan ini adalah ketergantungan yang kuat pada aset yang udah ada. Karena Anda nggak punya kendali penuh sampai ke tingkat pixel atau kemampuan buat bikin bentuk vektor yang benar-benar baru dari nol, hasil akhirnya bisa saja kerasa agak pasaran atau generik. Ya wajar sih, ini konsekuensi logis kalau jutaan orang di seluruh dunia mungkin aja pakai template dasar yang sama persis kayak yang Anda pakai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3, Adobe Photoshop, kendali profesional mutlak. Di sini kerasa banget kontrasnya sama Canva. Jangan pernah bayangin Photoshop itu sekedar alat pembuat layout instan ya, sama sekali bukan. Ini tuh ibarat laboratorium manipulasi digital yang super komprehensif. Poin paling krusial di sini adalah kebebasan yang absolut. Di dalam Photoshop, Anda dikasih kendali penuh berbasis pixel. Artinya apa? Anda bisa ngubah, ngerusak, atau benerin setiap titik tunggal di dalam sebuah gambar. Ini bukan sekedar nempelin elemen ke kanvas, ini tentang memanipulasi realitas visual. Anda dimanjain sama fitur kelas Pro, kayak Advanced Masking, Pen Tool untuk seleksi yang super presisi, dan pastinya dukungan mutlak buat ruang warna cetak profesional, yaitu CMYK. Kalau Anda main di area manipulasi foto yang rumit, seni surrealis, atau desain aset game, tingkat fleksibilitas tanpa batas kayak gini tuh bukan lagi sekedar pilihan. Ini kewajiban yang nggak bisa ditawar. Tapi ya gitu, kekuatan absolut ini datang dengan hambatan masuk yang luar biasa tinggi. Kurva belajarnya itu loh, curam banget. Sebagai pemula, Anda mungkin butuh waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan cuma buat benar-benar paham fungsi tools dasarnya. Nggak cuma modal waktu, Anda juga butuh komputer dengan spesifikasi mumpuni biar softwarenya nggak nge-lag. Belum lagi, biaya langganan ekosistem Adobe Creative Cloud itu lumayan menguras kantong. Jadi udah pasti, ini bukan jalan pintas buat Anda yang nyari hasil instan. Biar lebih kebayang, kita masuk ke bagian 4, analogi komparatif, microwave versus dapur profesional. Kalau dengerin urusan teknis tadi mungkin agak bikin pusing ya. Jadi mari kita pakai pendekatan kuliner aja biar lebih gampang dicerna. Bayangin gini, kalau kita jajarin berdampingan, Canva itu ibarat microwave di rumah Anda. Cepat,
efisien dan ngasih makanan siap saji yang memuaskan. Cocok banget buat pebisnis UMKM, admin sosmed, atau mahasiswa yang butuh visual detik itu juga tanpa perlu repot belajar teknik masak yang rumit. Di sisi lain, Photoshop adalah dapur profesional yang sangat lengkap. Anda nggak bisa cuma mencet satu tombol terus berharap hidangannya matang secara ajaib. Di dapur ini, butuh keahlian tinggi dari seorang koki buat ngeracik bahan mentah benar-benar dari nol. Prosesnya emang lama dan sulit, tapi dengerin ya, cuma dari dapur profesional inilah Anda bisa ngeluarin hidangan kelas bintang 5 yang unik, otentik, dan nilai jualnya super tinggi. Oke, kita masuk ke bagian 5, menentukan arah pembelajaran Anda. Nah, kenapa sih semua informasi ini penting buat Anda? Kesimpulannya sebenarnya sangat melegakan. Kedua perangkat lunak ini tuh nggak saling eksklusif. Pilihan yang tepat 100% balik lagi ke arah karir Anda. Kalau Anda ngambil jalur sebagai kreator konten atau pemilik bisnis, yang fokus hariannya adalah efisiensi, bikin konten massal tiap hari, atau sekedar ngerancang materi presentasi, percaya deh, Canva udah lebih dari cukup. Nggak usah maksain diri belajar kurva yang bikin pusing. Tapi kalau tekad Anda bulat pengen jadi desainer grafis profesional di agensi kreatif ternama, nanganin iklan skala raksasa, atau jadi digital artist di mana Anda harus paham banget soal fondasi pencahayaan dan manipulasi tingkat dewa, maka menguasai Photoshop adalah harga mati. Skill itulah yang bakal ngasih Anda nilai tawar tinggi banget di pasar kerja yang kompetitif ini. Tapi tunggu dulu, nah ini nih bagian favorit saya. Tahu nggak, rahasia sinergi paling hebat di era modern yang dipakai banyak profesional top saat ini? Mereka secara taktis pakai kedua alat ini barengan. Yup, bener banget. Anda pakai kemampuan dapur profesional Photoshop buat nyiptain elemen visual dasar yang bener-bener original, rumit, dan susah ditiru. Habis aset mentah yang luar biasa itu jadi, Anda masukin deh ke dalam microwave Canva buat di layout dan didistribusiin secara massal secepat kilat. Ini tuh bener-bener perpaduan sempurna antara originalitas tanpa batas dan efisiensi tingkat dewa. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Setelah ngelihat gimana era desain grafis ini bertransformasi dan fungsi unik dari masing-masing alat, coba tanya ke diri sendiri. Demi nyampe tujuan karir Anda, apakah saat ini Anda cuma mengandalkan microwave buat beresin urusan hari ini? Atau Anda emang lagi dalam proses ngebangun dapur profesional yang kokoh untuk nyiptain mahakarya di masa depan? Pilihan ada di tangan Anda. Teruslah belajar, pilih alat yang paling pas buat tujuan Anda, dan biarin kreativitas Anda yang ambil kendali. Sampai ketemu di analisis materi seru kita selanjutnya.